Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini tembalang hujan deras, bagaimana dengan di tempat Bapak Ibu? Berharap sukacita tetap di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, menjadi orang percaya itu artinya mengenakan perspektif baru atau cara pandang yang baru. Nah, sebelum kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan atau menjadi orang percaya, seringkali hati kita atau perkataan mulut kita itu langsung merupakan corong dari apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan. Jadi mulut kita, hati kita sebagai ungkapan kepada Tuhan itu selalu mengatakan sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Sehingga kalau situasinya buruk, ya perkataan kita menjadi tidak apan. Apa yang kita rasakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, perkataan maupun sikap hati kita sebagai gerbang kita kepada Tuhan, itu juga mengatakan hal-hal yang buruk, tidak mengandung harapan. Kita bisa membayangkan kalau dalam satu pikiran atau cara pikir yang negatif, tentu itu sangat berdampak atau memberikan warna bagi sikap kita, tindakan kita di dalam menghadapi sesuatu. Orang yang pikirannya skeptis, ya dia tidak akan melakukan sesuatu dengan semangat, antusias, dengannya bahkan hasilnya akan mengarahkan. Nah, bagaimana kita mensikapi dengan paradigma atau perspektif yang baru itu? Nah, dari pihak Tuhan, Tuhan seringkali mengatakan sesuatu, barangkali yang mengandung metafora, sesuatu yang wah begitu. Tujuannya adalah untuk membesarkan hati orang-orang percaya dan pada akhirnya mempercayai bahwa dia benar-benar hadir, memimpin dalam seluruh hidup kita untuk mengarahkan kita menjadi pemenang yang sesungguhnya. Misalnya kita lihat di Yesaya 45 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Dikatakan meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Artinya Tuhan mengungkapkan sesuatu yang kalau dengan pikiran kita agak berlebihan. Tetapi tujuannya adalah mengarahkan pikiran, daya hayal kita, kesadaran kita, bahwa sesungguhnya Allah senantiasa hadir dan mengarahkan kita menjadi pemenang yang sesungguhnya. Di Roma 8 ayat 37, Paulus mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, katanya. Jadi, kepada setiap kita, apapun kondisinya, bagaimana latar belakang kita, Paulus mengatakan, kamu adalah orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya, cara berpikir kita, Allah mau, firman Tuhan mau, kita berubah, memposisikan diri seperti cara pandangnya Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kita saksikan, kita rasakan, kondisi seperti apa yang kita hadapi. Nah, kemudian yang kedua, itu dari yang pertama adalah firman-Nya berkata demikian.
Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita dalam bertindak dengan perspektif yang baru itu. Misalnya kita lihat di Mazmur 57 ayat 9 dan 10, itu sikap Daud ketika dia dalam posisi ketakutan, kekhawatiran, bahkan dia lari ke sana kemari, dia bersembunyi di gua ketika dikejar oleh Saul. Tetapi dalam proses ketika dia sedang mengusahakan kemenangan itu, dia berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Itu adalah sikap hati Daud manakala dia masih mengusahakan diri untuk lolos dari kematian yang diusahakan oleh Saul. Ini semata-mata menunjukkan satu paradigma yang berubah, bagaimana dia belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dia tidak lagi menilai sesuatu yang dia rasakan, dia lihat itu menjadi satu tolok ukur dia bersikap. Di dalam hati orang percaya sesuai dengan Matius 6 gitu, kesadaran bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Bahkan sebelum kita berdoa, bahkan sebelum kita meminta. Itu sesungguhnya melandasi perspektif baru bahwa hadirnya Allah itu menjadi segala-galanya dalam alam pikir kita yang mengarahkan kita kepada kemenangan yang sesungguhnya. Yang terakhir adalah di Filipi 4 ayat 8, di situ katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji dan disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya. Itu menyangkut perspektif yang baru sebagai orang percaya. Jadi saudaraku, di pagi hari ini, sekalipun kondisi kita yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan seperti ini, deskripsinya tentu sudah sangat lengkap di antara kita, gitu. Tetapi kehadiran firman tentang Allah yang besar, tentang cara berpikir yang benar, tentang kebenaran firman Tuhan, itu yang seharusnya mendominasi dalam alam pikir orang percaya, yang mengarahkan kita untuk benar-benar menjadi pemenang yang sesungguhnya oleh karena Tuhan. Terpujilah nama Allah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, kita awali dengan berdoa kepada Tuhan.